Wah, senengnya dapat penghargaan pegawai berprestasi tahun ini. Dan sekarang udah bisa naik jabatan. Selamat ya. Beruntung deh kamu. Baru kerja beberapa tahun, udah diamanahi jabatan tertentu. Punya kenalan orang dalam nih. Pasti udah nggak asing dong dengan pernyataan-pernyataan seperti itu. Apalagi kalau kita dibawa ke acara besar keluarga. Ada aja yang berpikir tidak-tidak. Diomongin dari belakang misalnya. Atau ada juga yang kayak gini. Hei Rega, wah ponakanku yang udah sukses nih. Selamat ya. Rega, ajakin dong anak paman nih biar bisa kerja di instansimu. Anak paman ini bisa segalanya. Pokoknya bantuin ya. Pantesan, berprestasi dikit aja dianggap titipan. Keluarga sendiri ada yang mau nitip gini. Emang wajar ya titip-titip gini? Ditolak dianggap sombong. Diterima, bentar-bentar kok malah langsung diterima sih? Bahaya tahu. Terserah deh, lihat aja akibatnya. Namanya Risa, anak baru rekomendasi dari Rega. Direkrut bukan karena kompetensinya, tapi karena, ya gitu deh. Merasa aman karena dekat dengan pejabat yang lebih tinggi, membuat kerjanya cenderung asal-asalan. Pekerjaan gak selesai. Pekerjaan salah terus. Pelayanan ke masyarakat tidak maksimal. Bukan meringankan, tapi malah membebani. Walau begitu, karena titipan, dia berhasil dipromosikan lebih cepat dibanding pegawai lainnya. Gaya hidupnya meningkat, seiring jabatan yang didapat, membuatnya makin merasa besar kepala. Karena merasa spesial, Risa tidak mau berbaur dengan pegawai lainnya, malah hanya ingin berbaur dengan atasannya. Lebih menyebalkannya lagi, ketika dia harus dimutasikan karena sudah promosi jabatan, dia masih bisa meminta untuk mutasi di tempat yang tidak jauh dari instansi awal. Sekalinya ditolak, malah amplop yang bertindak. Sebel banget nggak sih kalau punya rekan seperti Risa ini? Awalnya masuk karena hanya titipan, dipromosikan jabatannya karena kedekatan, dan kini berani melakukan suap karena ambisinya. Jika diingatkan sudah tidak bisa, dan bila dibiarkan akan merusak integritas, sudah saatnya melakukan aduan lewat whistleblower system. Berkat laporan yang masuk, akhirnya kini pihak inspektorat melakukan pemeriksaan kepada Risa. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan fakta bahwa Risa direkrut bukan karena kompetensi, melainkan karena adanya kedekatan keluarga dengan Rega. Dengan kejadian itu, akhirnya Rega dan Risa diberikan hukuman sesuai peraturan yang ada. Gimana, Rega? Masih berani lakukan konflik kepentingan? Jadi, masih mau nerima keponakan karena kedekatan dan bukan kompetensinya? Bagus. Ingat loh, konflik kepentingan adalah nenek moyang korupsi. Kalau dibiarkan dan dianggap lumrah, bakal jadi cikal bakal korupsi nantinya. Jadi, berani katakan tidak untuk konflik kepentingan.